warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Devi Ratnasari MPD Cons. Kali ini saya akan menjelaskan terkait program BK yang meliputi program BK tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Oke, kita simak ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa sih program BK itu. Nah, program BK adalah rancangan aktivitas dan kegiatan yang akan memfasilitasi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Artinya, program BK harus menyediakan sistem layanan yang bermanfaat bagi kemajuan akademik, karir, dan perkembangan pribadi sosial para siswa dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan masa depan dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan agar tentunya siswa bisa berguna bagi bangsa untuk masa depan nanti. Nah, jadi dalam program BK memuat rancangan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Nah, oleh karena itu program BK itu ada program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Oke, yang pertama kita bahas dulu program BK tahunan. Nah, apa saja sih program BK tahunan itu? Strukturnya, nah meliputi yang pertama yaitu ada yang namanya rasional ya. Jadi rasional itu perlu dirumuskan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program satuan pendidikan. Dan rumusan konsep dasar kaitan antara bimbingan dan konseling dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum, dampak perkembangan iptek dan konteks sosial budaya, dan juga budaya hidup masyarakat ya, termasuk peserta didik dan hal-hal lain yang dianggap relevan. Jadi maksudnya rasional di sini adalah kalau seperti ibaratnya teman-teman membuat makalah, maka rasional itu adalah latar belakang dari program BK yang kita buat ya. Misalnya apa urgensinya, urgensi membuat program BK itu seperti apa? Nah, misalkan untuk merancang kegiatan yang berguna bagi pengembangan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir pada siswa, seperti itu. Nah, misalkan juga untuk mewujudkan visi misi bimbingan dan konseling yang mendukung visi misi sekolah. Nah, seperti itu. Jadi, pada struktur atau poin rasional, teman-teman menjelaskan tentang latar belakang atau urgensi perlunya program BK dibuat. Dan yang kedua adalah visi misi. Nah, visi misi ini tentu saja guru bimbingan dan konseling harus membuat visi misi yang sesuai dengan visi misi yang dibuat oleh sekolah. Tidak boleh bertentangan. Nah, misalnya sekolah memiliki visi misi mencetak siswa yang religius dan berkemampuan IT yang tinggi misalnya. Nah, oleh karena itu bimbingan dan konseling juga perlu membuat visi misi yang selaras untuk membantu mendukung terwujudnya visi misi yang ada di sekolah. Jangan sampai visi misi yang ada dalam BK berlawanan dengan visi misi yang ada di sekolah. Nah, lalu selanjutnya adalah yang ketiga adalah deskripsi kebutuhan. Nah, deskripsi kebutuhan ini rumusannya didasarkan atas hasil asesmen kebutuhan atau need assessment peserta didik atau konseli dan lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik atau konseli. Misalnya, teman-teman sudah memberikan instrumentasi non-tes berupa angket, berupa alat ungkap masalah, daftar cek masalah, dan sebagainya. Nah, maka hasilnya itu dituangkan dalam deskripsi kebutuhan, bisa berupa angka prosentase. Misalnya, berdasarkan penyebaran alat ungkap masalah, diketahui sebagian besar, misalkan 60% permasalahan siswa di SMK Negeri 1 Malang misalnya, ternyata banyak di bidang atau aspek hubungan muda-mudi. Nah, misalkan seperti itu, atau pergaulan. Nah, maka nanti kita buat ranking. Nah, yang pertama itu aspek apa yang paling banyak dialami oleh siswa, kedua aspek apa, dan berikutnya seperti itu. Jadi, pada poin deskripsi kebutuhan ini kita betul-betul menampilkan apa sih yang menjadi kebutuhan pada sekolah tersebut berdasarkan hasil penyebaran instrumen ya. Jadi ada dasarnya ketika kita membuat program BK dan itu kita jabarkan pada deskripsi kebutuhan.
Oke, selanjutnya kita bahas terkait tujuan layanan bimbingan dan konseling. Jadi, dalam program BK itu ada poin-poin ya yang tadi sudah kita bahas, mulai dari poin ada rasional, visi misi, deskripsi kebutuhan, dan sekarang adalah poin tujuan layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini isinya apa aja? Nah, kalau dalam program BK, isi dari tujuan layanan bimbingan dan konseling ini disesuaikan dengan hasil deskripsi kebutuhan yang tadi sudah kita paparkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi rumusan tujuan yang akan dicapai disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai oleh peserta didik atau konseli setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Nah, mungkin contohnya bagaimana ya? Nah, contohnya adalah misalkan pada deskripsi kebutuhan tertulis bahwa sebanyak 60% peserta didik mengalami misalkan kesulitan dalam bergaul. Nah, maka tujuan layanan bimbingan dan konseling kita salah satunya adalah peserta didik memiliki keterampilan untuk memulai pergaulan yang baru. Nah, atau peserta didik memiliki keterampilan untuk menjalin hubungan pertemanan yang baik. Nah, seperti itu. Jadi dari hasil deskripsi kebutuhan kita rumuskan menjadi sebuah tujuan layanan bimbingan dan konseling. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya poin selanjutnya adalah komponen program bimbingan dan konseling. Nah, komponen program BK di satuan pendidikan itu meliputi yang pertama ada layanan dasar, yang kedua ada layanan peminatan dan perencanaan individual, dan yang ketiga ada layanan responsif, dan yang keempat ada dukungan sistem. Nah, kenapa isinya seperti ini? Nah, komponen ini diambil dari pola BK komprehensif ya, dan ini sesuai dengan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 dan juga POPBK tahun 2016 ya. Jadi pada poin komponen program bimbingan dan konseling isinya adalah meliputi 4 hal ya, layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, lalu layanan responsif dan juga dukungan sistem ya. Jadi isinya berupa penjelasan 4 komponen tadi ya, dimana yang kita ketahui layanan dasar itu meliputi layanan yang semua peserta itu bisa dapat. Nah, gitu. Misalkan beberapa di antaranya adalah layanan informasi yang bisa dijadwalkan secara rutin, layanan orientasi yang bisa didapatkan salah satunya ketika siswa memasuki tahun ajaran baru. Nah, seperti itu. Dan bisa juga nggak hanya di tahun ajaran baru, tapi misalnya untuk anak SMA kelas 12 kita beri layanan orientasi misalkan tentang kehidupan berkeluarga. Nah, berkeluarga yang baik itu bagaimana? Nah, agar mereka memiliki wawasan atau pandangan, nah sehingga bisa menjadi upaya preventif ya, sehingga nanti menjadi bekal agar mereka bisa berkeluarga secara lebih baik gitu. Karena untuk saat ini yang kita ketahui angka perceraian itu semakin tinggi. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi alangkah baiknya kita beri upaya preventif, yaitu ketika SMA kita berikan wawasan terkait kehidupan berkeluarga. Nah, itu ya di layanan dasar. Lalu di layanan peminatan peserta didik dan perencanaan individual, sebagai wawasan gambarannya adalah kita membantu peserta didik untuk dapat merencanakan masa depannya. Setidaknya misalkan jurusan kuliahnya, nanti mau milih jurusan apa, jangan sampai ikut-ikutan temennya. Nah, dimulai dengan misalkan membuat tabel atau list, di sisi kiri adalah kekurangan, di sisi kanan adalah kelebihan. Nah, dari kekurangan dan kelebihan tadi kita minta peserta didik untuk menyesuaikan dengan bidang-bidang yang memang pas dengan mereka. Nah, seperti itu. Misalkan kalau ini jadi polisi, nah coba dilihat kekurangannya apa ya, kelebihannya apa, nah kira-kira bisa atau tidak. Nah, seperti itu. Sedini mungkin ketika minat dan bakat itu sesuai, maka nanti akan dapat dipersiapkan dengan lebih optimal. Nah, selanjutnya kalau layanan responsif, beberapa di antaranya adalah layanan konseling individu, layanan konseling kelompok ya. Misalkan tiba-tiba ketika di sekolah kita mengetahui ada anak yang murung, ada anak yang butuh untuk layanan segera. Nah, maka kita berikan layanan konseling individu dengan segera. Nah, ini masuk dalam layanan responsif ya. Lalu dukungan sistem. Nah, dukungan sistem ini tentu kita sebagai guru BK meminta dukungan, ibarat sebuah sistem ya. Kalau ada satu bagian yang rusak, tentu bagian yang lain juga akan berpengaruh. Nah, jadi begitu juga dengan BK, kita tidak bekerja sendirian. Dalam sekolah ada sistem ya, ada kepala sekolah,
personil BK aja ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bidang studi, wali kelas. Nah, itu adalah merupakan sistem. Nah, jadi alangkah baiknya kita juga memperoleh dukungan dari sistem yang ada ya. Nah, terlepas juga kita juga melakukan penelitian ketika menjadi guru BK, setidaknya penelitian dalam kelas. Misalkan kenapa kelas ini pasif sedangkan kelas lain aktif. Nah, apa atau ada sesuatu yang salah di kelas ini? Nah, itu ya juga bisa menjadi bagian dari dukungan sistem. Oke, itu tadi penjelasan sepintas ya tentang isi dari poin komponen program BK. Nah, pada poin selanjutnya yang kita bahas ya, isi dari program tahunan BK itu adalah poin pengembangan tema atau topik. Nah, tema atau topik ini merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, dalam bidang ini memang ada yang pendapat mengatakan 8, 4, dan sebagainya. Namun pada program tahunan BK kita bisa mengambil 4 bidang inti, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, jadi untuk poin pengembangan tema atau topik ini kita sesuaikan dari tadi ya deskripsi kebutuhan dan juga tujuan. Nah, misalkan tadi deskripsi kebutuhan yang tertinggi adalah peserta didik mengalami kesulitan bergaul misalkan dengan teman sebaya. Lalu salah satu tujuan layanan bimbingan dan konselingnya adalah agar peserta didik memiliki keterampilan dalam bergaul. Nah, maka pengembangan tema atau topiknya bisa disesuaikan. Misalnya temanya adalah cara bergaul yang asik. Topiknya misalkan tips memulai obrolan dengan teman baru. Nah, dan begitu sebagainya. Jadi tema atau topik yang dikembangkan disesuaikan dengan hasil deskripsi kebutuhan dan tujuan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya ada poin pengembangan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau disingkat RPLBK ya, atau biasanya yang familiar itu disingkat dengan RPL ya, yaitu rencana pelaksanaan layanan. Nah, RPLBK dikembangkan sesuai dengan tema atau topik dan sistematika yang diatur dalam panduan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Nah, jadi kalau guru bidang studi itu membuat semacam RPP ya, rancangan program pembelajaran. Nah, kita guru BK juga ada namanya RPL. Jadi sebelum kita mengajar, misalkan kalau dalam pandemi ini mungkin via Zoom atau WA Group, kalau tatap muka tentu langsung. Nah, itu ada semacam RPL-nya, tertulis materi apa yang mau disampaikan, langkahnya apa saja, medianya apa saja, waktunya berapa menit, nah tahapannya apa saja. Nah, itu tertuang dalam RPL. Nah, jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kita sebagai guru BK berhalangan hadir, nah lalu kita minta digantikan oleh rekan guru BK yang lain, kita bisa memberikan RPL tersebut. Nah, sehingga guru BK akan memberikan layanan sesuai dengan yang ada di RPL, jadi tertuang dengan jelas. Nah, namun tidak semua layanan BK itu ada RPL-nya ya. Nah, terutama layanan konseling individu yang sifatnya itu dadakan. Nah, maka yang bisa dibuat adalah laporannya. Nah, RPL ini biasanya untuk layanan yang bisa direncanakan, misalkan layanan informasi, layanan orientasi, layanan penguasaan konten, layanan bimbingan kelompok, dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi ini merupakan lanjutan ya. Jadi RPL ini penyusunan garis besar apa yang mau dilakukan atau perwujudan dari tema atau topik yang sudah kita susun. Nah, selanjutnya ada poin evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, rencana evaluasi perkembangan peserta didik atau konseli didasarkan pada rumusan tujuan yang ingin dicapai dari layanan yang dilakukan. Di samping itu, perlu dilakukan evaluasi keterlaksanaan program dan hasilnya sebagai bentuk akuntabilitas layanan bimbingan dan konseling. Dan hasil evaluasi ini harus dilaporkan dan diakhiri dengan rekomendasi tentang tindak lanjut pengembangan program selanjutnya. Nah, jadi evaluasi ini juga bagian dari manajemen BK. Nah, terutama penting sekali untuk ada pada bagian program bimbingan dan konseling. Jadi kita tidak hanya merencanakan, melaksanakan, nah namun juga harus dievaluasi, dan bahkan ini juga pada tahap perancangan itu sudah harus tertulis. Nah, kira-kira kita mau mengevaluasinya itu bagaimana? Lalu yang kita evaluasi itu apa saja? Nah, misalkan prosesnya, lalu hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi
pada poin ini kita isi apa saja yang mau kita evaluasi dan bagaimana cara kita mengevaluasinya. Apakah dengan meminta masukan dari rekan sejawat ataukah dari siswa, dan seperti itu. Jadi harus dijelaskan pada poin ini apa saja yang mau kita evaluasi dan bagaimana cara untuk mengevaluasinya. Oke, poin yang selanjutnya adalah anggaran biaya ya. Nah, anggaran biaya ini untuk mendukung implementasi program bimbingan dan konseling yang disusun secara realistik dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, dan rancangan biaya dapat memuat kebutuhan biaya operasional layanan bimbingan dan konseling dan pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Nah, jadi anggaran biaya ini juga penting ya untuk kita rinci seperti itu. Nah, kalau dalam sekolah memang ada beberapa model. Ada yang modelnya sekolah itu misalkan mematok misalkan untuk BK, misalkan dikasih 5 juta. Nah, silakan 5 juta itu dipakai untuk apa saja. Nah, begitu. Ada juga yang sekolah itu menunggu proposal dari BK gitu. Misalkan BK mengajukan berapa dananya. Nah, baru diberikan sesuai dengan pengajuan tersebut. Jadi terlepas apapun dan bagaimana sistemnya, jadi guru BK perlu membuat anggaran atau rincian biaya nih. Setidaknya berapa anggaran biaya yang diperlukan untuk kegiatan BK, nah khususnya selama 1 tahun ya. Dan juga perlu juga menuliskan kira-kira sarana dan prasarana apa nih yang diperlukan. Nah, misalkan kalau dalam masa pandemi ini BK akan membuat program parenting, misalkan setiap 3 bulan sekali. Nah, tentu yang diperlukan adalah misalkan akun Zoom, lalu pembuatan flyer dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi sarana dan prasarana juga anggaran biaya perlu ditulis dan dirinci khususnya dalam pembuatan program BK tahunan. Dan selanjutnya adalah poin rencana operasional atau action plan. Nah, jadi rencana kegiatan atau action plan itu diperlukan untuk menjamin program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Nah, jadi rencana operasional ini bentuknya adalah tabel ya, ibaratnya itu udah rangkuman hasil dari deskripsi kebutuhan, lalu tujuannya itu apa, tema atau topiknya bagaimana. Nah, nanti selanjutnya bisa tertuang dalam program tahunan. Nah, berikut nanti selanjutnya akan saya berikan contoh tabel program tahunan itu seperti apa sih. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya berikut adalah contoh tabel dari program tahunan bimbingan dan konseling yang sudah sesuai dengan POPBK tahun 2016. Apa sih POPBK? Nah, POPBK adalah pedoman operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Nah, oke. Nah, berikut adalah contoh program tahunan BK ya. Nah, ada tabel komponen sistem layanan ya, ada persiapan dan pelaksanaan. Lalu di sebelah kanan itu ada bulan ya, mulai bulan Juli, Agustus dan seterusnya. Nah, kenapa bulan Juli? Karena tahun ajaran baru di sekolah itu dimulai di bulan Juli. Nah, jadi program BK tahunan juga tabelnya dimulai dari bulan Juli dan berakhir sampai bulan Juni ya. Nah, jadi untuk pada kolom-kolomnya itu, pada kolom bulan Juli misalkan ada yang disilang. Nah, itu 1, 2, 3, 4 itu adalah menunjukkan minggu. Nah, jadi misalkan untuk tahap persiapan, misalnya rumusan kebutuhan atau asesmen kebutuhan itu dilakukan di minggu ketiga bulan Juli, karena yang disilang adalah angka 3. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi lalu di poin B ada pelaksanaan, ada layanan dasar, layanan responsif dan sebagainya. Nah, itu tertuang dalam seperti itu ya, rancangan kegiatan. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita bahas program semesteran ya. Nah, apa sih program semesteran itu? Program semesteran adalah program layanan bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester atau 6 bulan ya. Dan ini merupakan penjabaran dari program tahunan yang ada. Nah, jadi selain kita membuat program tahunan dalam bentuk tabel yang seperti tadi, kita juga membuat program semester. Nah, berarti ada 2 ya, yaitu semester 1 dan semester 2. Nah,
isinya apa saja? Nah, terdapat beberapa komponen dalam program semesteran, yaitu ada komponen bulan ya, bulan dan komponen program. Lalu ada layanan dasar berisi tentang strategi layanan dan topik atau tema layanan dalam komponen layanan dasar, seperti bimbingan klasikal dengan tema yang sudah dibuat dalam rencana kegiatan atau action plan, seperti itu. Lalu ada penjabaran tentang layanan peminatan dan perencanaan individual, berisi tentang strategi layanan dan topik atau tema dalam komponen layanan perencanaan individual, misalnya bimbingan klasikal dengan tema memilih karir di tingkat SMP atau SMA ataupun SMK, seperti itu. Lalu juga ada layanan responsif, yaitu berisi tentang strategi layanan dan tema atau topik yang diberikan dalam layanan responsif, misalkan konseling kelompok dengan topik misalkan 3 kata penting dalam pergaulan, nah misalkan seperti itu, nah atau yang lainnya. Dan juga dukungan sistem berisi tentang strategi kegiatan dalam dukungan sistem seperti pengembangan jejaring, kegiatan manajemen, nah seperti itu. Nah, jadi intinya program semesteran ini merupakan penjabaran dari program tahunan yang sudah ada dan dikemas secara lebih detail ya setiap komponen programnya. Yang tadi sudah kita bahas ada layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan juga dukungan sistem. Nah, berikut adalah contoh program semesteran BK ya yang sesuai dengan PUPBK 2016. Nah, misalnya ada tahap persiapan ya, itu ada pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, bidang bimbingan PSBK itu adalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, misalkan nih di poin B di layanan dasar itu ada yang dicentang P. Nah, misalkan Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Nah, berarti itu berkaitan dengan aspek pribadi, maka yang dicentang adalah P. Nah, lalu fungsi BK yang terkait apa? Misalkan fungsi pemahaman. Nah, seperti itu. Lalu tujuan layanannya itu apa? Nah, misalkan di sini tertulis peserta didik atau konseli memiliki kesadaran untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi seperti itu ya gambarannya. Jadi ada sasarannya untuk kelas berapa, waktunya diberikan di bulan apa. Nah, itu adalah contoh dari program semesteran ya. Jadi misalnya pada layanan dasar itu layanannya itu apa aja. Nah, misalkan bimbingan klasikal atau layanan informasi, temanya apa, lalu bidang bimbingan yang terkait itu apa, fungsi BK-nya bagaimana, tujuannya, sasarannya, dan waktunya berapa lama. Nah, itu tertuang dalam program semester. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah struktur program bulanan BK ya. Nah, setelah program tahunan, program semesteran, nah sekarang kita bahas struktur program bulanan BK. Nah, komponen yang terdapat dalam program bulanan itu meliputi tentu saja yang pertama ada bulan, yang kedua ada persiapan, dan yang ketiga ada layanan dasar, yang keempat layanan responsif. Sama ya seperti yang terdapat dalam program semesteran tadi. Nah, namun dalam program bulanan ini menjabarkan lebih detail ya terkait program semesteran. Jadi seperti berantai ya teman-teman semuanya. Program tahunan dijabarkan dalam program semesteran dijabarkan dalam program bulanan, lalu program bulanan dijabarkan dalam program mingguan, dan program mingguan dijabarkan dalam program harian. Nah, berikut contoh dari program bulanan ya. Misalnya pada bulan Juli ada persiapan terkait studi kelayakan, ada menyusun draft program BK, pembagian tugas, lalu analisis kebutuhan. Nah, seperti itu. Nah, layanan dasarnya adalah berupa orientasi dan pengenalan studi di SMA, seperti itu. Lalu layanan responsifnya bagaimana, layanan peminatan, dukungan sistem, akuntabilitasnya. Nah, seperti itu. Jadi tertuang dalam program bulanan ya. Jadi dalam satu bulan itu dijabarkan secara lebih detail. Nah, layanan dasar yang ada di bulan Juli itu apa aja. Nah, misalkan seperti itu. Lalu di bulan Agustus itu apa aja. Nah, gitu. Oke, selanjutnya adalah program mingguan BK. Jadi apa sih program mingguan BK? Nah, tadi sudah sempat saya ulas ya. Kalau program mingguan itu penjabaran dari program bulanan ya. Isinya apa aja? Ada waktu pelaksanaan, misalkan minggu keberapa, lalu ada sasaran kelas, lalu ada kegiatannya apa. Lalu yang keempat ada materi bidang pengembangan yang meliputi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, contohnya adalah misalkan dalam tabel ya. Ini ada kegiatannya, misalkan layanan orientasi. Ini di minggu ke-1 bulan Agustus misalkan. Temanya apa nih? Kalau ada layanan informasi,
terkait bidang apa. Misalkan di sini layanan informasi berkaitan dengan bidang sosial, yaitu cara menghilangkan rasa bosan dalam belajar misalnya. Nah, tentu saja ini juga berkaitan dengan bidang BK yang ada. Oke, saya rasa kalau bidang sosial mungkin bukan belajar ya, misalkan cara untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan teman yang baru, atau tips menghindari pertemanan yang toksik. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi dalam program mingguan ini lebih detail lagi, dalam 1 minggu itu bidang pribadinya itu apa aja, bidang sosialnya apa aja, bidang belajarnya apa aja. Nah, seperti itu. Dan ini nggak hanya bisa diaplikasikan dalam layanan informasi, bisa juga dalam bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok, seperti itu. Dan yang terakhir adalah program harian BK. Nah, jadi komponen yang terdapat dalam program harian itu meliputi jadwalnya ya, hari apa dan waktunya, lalu program atau jenis layanan BK-nya, lalu sasaran kelas, ruang, dan keterangan. Nah, contohnya seperti yang ada dalam tabel ya. Jadi misalkan hari Senin, nah pukul 7.45 sampai 8.50 itu ada layanan responsif dengan sasaran seluruh siswa. Nah, ruangannya di ruang BK, misalkan kalau tatap muka. Dan keterangannya misalkan piket konseling. Nah, misalnya guru BK ada 4, dan yang piket untuk hari Senin itu misalnya Bu Siti namanya. Nah, berarti Bu Siti yang bertanggung jawab. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ibarat jurnal ya untuk program harian itu, apa aja yang akan dilakukan oleh BK atau apa aja yang sudah dilakukan oleh BK gitu. Jadi dalam setiap harinya itu tertulis jelas ya. Nah, ini bisa menjadi laporan dalam program harian. Kalaupun bentuknya rancangan, berarti yang belum dilakukan. Jadi kita merancang layanan informasi ini, misalkan hari Rabu untuk kelas berapa, lalu ruangannya di mana, nah termasuk dalam komponen program apa, seperti itu. Nah, oke. Itu tadi ya penjelasan terkait perancangan program BK yang meliputi tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Semoga penjelasannya bermanfaat, dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan kesalahan, dan semoga teman-teman semuanya tetap semangat ya dalam mempelajari ilmu bimbingan dan konseling, dan juga semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.